FM Radio Komunitas Dwi Jendra. Om Swastiastu. Hai DJ listener, senang sekali siang hari ini saya beserta operator Putra Diana, operator yang bertugas, dan juga Adinova penyiar pada hari ini bertemu kembali di acara Lentera Dwi Jendra DJ listener sampai jam 12 siang nanti. Tentunya DJ listener saya tidak sendirian di studio karena sudah kehadiran dua narasumber dari Diskominfos Provinsi Bali. Tentunya langsung saja kita berkenalan. Silahkan yang kayak pertama kali kesini ya. Silahkan. Ya. Swastiastu, perkenalkan nama saya Ika Dekari Cahyadi. Saya bertugas di bidang persanian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai peranata komputer hali pertama. Oke, dipanggilnya De Ari ya? Ya. Baik, De Ari. Dan selanjutnya silahkan. Oke, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Inyoman Surjaya Kusuma, biasa dipanggil Oman. Nah, saya saya bertugas di Dinas Kominfos Provinsi Bali di bidang persandian dengan jabatan peranata komputer ahli pertama. Oke, nah ini jabatannya hampir sama juga nih ya. Mungkin di listeners yang baru mendengarkan juga ini peranata komputer ahli pertama ini seperti apa sih tugasnya di Diskominfos? Mungkin bisa diceritakan dari De Ari dulu deh, silahkan. Salah satu tugas saya sebagai peranata komputer ahli pertama di bidang persanian adalah melakukan pengujian kerentanan pada aplikasi atau sistem informasi milik pemerintah Provinsi Bali. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau Oman benar? Benar, sama sih sebenarnya. Ya. Baik, pada hari ini kita akan membahas nih kegiatan yang telah dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut ya, kemarin dilaksanakan oleh Diskominfos Provinsi Bali, yaitu adalah Junior Sentinel Challenge 2025. Nah, mungkin bisa diinformasikan kepada para pendengar di listeners ini, apa sih sebenarnya GSC ini atau Junior Sentinel Challenge ini? Silahkan Oman. Oke, terima kasih. Jadi JSC itu merupakan singkatan dari Junior Sentinel Challenge, di mana fokus utamanya itu adalah di kompetisi ya, kompetisi tentang keamanan siber. Tapi di sini juga kita selipkan sosialisasi juga dan juga pembekalan ataupun pembinaan untuk anak-anak muda, anak muda terutama di SMA ya. Oke, tingkat SMA, ya. SMK. Jadi di Junior Sentinel Challenge ini kita membuka wawasan anak-anak muda kita tentang keamanan dunia siber. Dan kebetulan di tahun 2025 ini Junior Sentinel Challenge ini sudah diadakan yang kedua. Jadi tahun lalu sudah ada gitu. Oke, berarti ini GSC #2 ya gitu. Yeah. Oke. Jadi seperti itu tujuan ataupun juga apa sih acara Junior Sentinel Challenge ini. Nah, bisa diceritakan karena ini baru yang kedua, bagaimana sih awalnya terbentuk kegiatan GSC ini yang diselenggarakan oleh Diskominfos Provinsi Bali ini? Silakan De Ari. Awal terbentuknya kegiatan GSC ini adalah di tahun 2024. Terbentuknya itu karena fenomena percepatan transformasi digital, fenomena banyaknya serangan siber ke aset situs Pemda, dan banyaknya kalangan pelajar dari luar Bali yang melaporkan kerentanan pada aset milik Pemprov Bali, khususnya aset sistem informasi atau aplikasi yang dimiliki Pemprov Bali. Oh, jadi seperti itu awalnya ya. Nah, bisa diceritakan juga kapan sih diselenggarakannya kegiatan GSC tahun ini, Oman? Oke, untuk kegiatan GSC di tahun 2025 ini kita laksanakan di pas liburan ya. Jadi pas libur sekolah. Ya, jadi kalau misalnya kita pakainya di hari sekolah nanti mengganggu kegiatan pembelajaran anak-anak ya. Jadi kita usahakan untuk penyelenggaraan GSC itu dilaksanakan di hari libur, yaitu di tanggal 15 sampai 17 Juli. Nah, itulah jadi kalau misalnya anak-anak tuh mungkin jadi dia libur nih nggak ada ngapa-ngapain, ikut GSC aja nih gitu kan. Karena minggu-minggu itu adalah minggu-minggu MPLS ya. Betul. Jadi yang nggak mengikuti MPLS mengikuti GSC. Betul. Nah, pengen tahu juga nih siapa saja peserta dari GSC tahun 2025 ini, De Ari? Peserta ya GSC tahun 2025 ini berasal dari 7 SMK yang memiliki jurusan TI se-Denpasar, di mana masing-masing sekolah mengirimkan 3 siswa-siswinya untuk menjadi peserta.
Seperti itu. Jadi dikhususkan ataupun mungkin lebih gini untuk yang SMK yang ada jurusan TI-nya gitu ya. Karena sebelumnya tahun 2024 itu kami mencoba mengundang seluruh sekolah SMA negeri atau SMK negeri Sedenpasar. Namun mungkin karena ada sekolah yang tidak memiliki basic IT mungkin agak kesulitan mengikuti kegiatan ini. Karena tidak relatable gitu ya. Oke, dari Dwi Jendra ada nggak ini kira-kira SMK-nya? Ada. Oh, luar biasa banget ya, SMK Dwi Jendra juga ada jurusan TKJ-nya soalnya. Nah, boleh diinformasikan juga kira-kira ataupun juga diceritakan siapa saja mitra atau instansi yang turut mendukung kegiatan GSC tahun ini dan bagaimana sebenarnya peran mereka terhadap kegiatan ini, Oman? Oke, terdapat 2 mitra yang kita gandeng untuk kegiatan ini, yaitu yang pertama ada konsultan visa, kemudian yang kedua itu adalah dari Ditres Siber Polda Bali. Nah, konsultan visa ini mensponsori kita dari baju untuk peserta dan juga panitia. Kemudian dari konsultan visa juga mensosialisasikan bagaimana peluang anak-anak itu bekerja di luar negeri, terutama di bidang keamanan atau bidang keamanan siber ataupun IT lah di luar negeri. Jadi peluangnya itu cukup banyak di luar negeri. Kemudian dari Ditres Siber itu dia mensosialisasikan tentang cybercrime ya. Jadi cybercrime bagaimana apa saja sih tindakan ilegal yang bisa disebutkan sebagai tindakan kriminal kalau misalnya di dunia siber. Nah, kemudian anak-anak itu cukup antusias ya karena mereka masih kosong lah untuk mana yang bisa dianggap tindak kriminal ataupun tidak. Jadi disitulah mereka bertanya-tanya kepada perwakilan dari Ditres Siber Polda Bali yang mana yang bisa dijadikan, yang bisa dianggap tindak kriminal di dunia siber ataupun tidak gitu. Oke, jadi seperti itu ya mitra ataupun juga instansi yang turut mendukung kegiatan GSC tahun ini. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi seputaran GSC 2025 yang pastinya menarik sekali untuk diikuti. Meskipun mungkin beberapa siswa yang mendengar saat ini kelewatan, tenang, tahun depan masih ada kan ya? Astungkara dilaksanakan kembali. Oke, di listeners jangan dulu kemana-mana. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi seputaran Junior Sentinel Challenge 2025 yang sudah terselenggara di tanggal 15 sampai 17 Juli 2025 ya. Buat Anda juga yang ingin bertanya-tanya boleh langsung ya di komen di live YouTube-nya juga atau boleh telepon di 0361264284. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 107,7 FM Radio Komunitas Dwi Jendra. 107,7 FM Radio Komunitas Dwi Jendra, kembali lagi di Radio Komunitas Dwi Jendra bersama saya Dinova dan tentunya bersama Oman dan juga De Ari dari Diskominfos Provinsi Bali yang akan membahas pasca kegiatan Junior Sentinel Challenge 2025. Tadi sudah dijelaskan di listeners ya, apa sih GSC itu, kemudian bagaimana awalnya bisa terbentuk ya, ini yang kedua. Kemudian kapan diselenggarakannya, siapa saja pesertanya, dan juga bagaimana peran dari mitra dan instansi yang turut mendukung kegiatan GSC 2025 ini. Nah, di listeners pasti penasaran juga kan ya, Junior Sentinel Challenge ini kegiatannya apa saja? Nah, langsung akan dijawab oleh De Ari, silakan. Kegiatan GSC tahun 2025 ini berlangsung selama 3 hari. Untuk di hari pertama dan hari kedua, kami memberikan pembekalan terkait sosialisasi dan materi terkait keamanan informasi. Dan hari ketiganya kompetisi CTF-nya. Seperti itu. Ada CTF. Nah, CTF ini apa nih kira-kira? Bisa dijelaskan dulu De Ari. CTF itu adalah Capture the Flag, di mana peserta itu berlomba-lomba untuk mencari flag dari kasus yang kami berikan untuk dijawab nanti pada platform CTFD-nya. Nanti di sana pemenang didapatkan berdasarkan dari kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal.
Oke, seperti bermain game jadinya Iya, ya. Oke, nah bagaimana nih mekanisme kompetisi CTF yang telah dilaksanakan Oman? Tadi sudah diceritakan sedikit nih. Oke, untuk mekanismenya, jadi untuk CTF udah dilaksanakan tadi capture the flag. Jadi gimana anak-anak atau orang yang berkompetisi itu mencari jawaban dari apa yang jadi dijadikan studi kasusnya kayak gitu. Nah, kemudian mekanismenya ini siapa yang cepat dan tepat itu yang akan mendapatkan nilai siapa yang cepat dan tepat itu akan mendapatkan nilai yang tertinggi. Jadi kalau misalnya ada yang jawabnya sama nih, jadi nanti bakal dihitung dari waktu yang tercepat. Jadi misalnya kalau si A jawabnya di 10.50, kemudian si B jawabnya di 10.55, jadi kan sama-sama benar nih. Jadi diambil yang tercepat walaupun jawabannya sama kayak gitu. Oke, jadi begitu ya mekanismenya. Ya. Kemudian bagaimana nih antusiasme dan keterlibatan peserta selama kegiatan ini, De Ari? Seluruh peserta terlihat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan, di mana seluruh peserta juga dapat saling berinteraksi dan dengan teman-teman di sekolah, dan sehingga dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan di bidang keamanan informasi. Oke, dari bidang keamanan informasi. Nah, mungkin ini agak jauh dari topik kita tadi ya gitu ya. Pengen tahu juga nih bagaimana sih mempersiapkan GSC 2025 ini, persiapannya tuh dari kapan? Boleh diceritain nggak? Persiapannya itu kira-kira 1 bulan sebelumnya. Pertama-tama kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, penyiapan environment atau istilahnya virtual mesin lah untuk yang akan dilombakan. Seperti itu. Jadi 1 bulan ya kegiatannya. Kalau dari Oman sendiri ada tantangan gak sih yang perbedaan antara GSC tahun lalu dengan GSC tahun sekarang? Kalau misalnya tantangan itu sebenarnya dari ngajarinnya. Jadi kan di hari pertama itu ada pembekalan dulu nih tentang Linux fundamental. Jadi kalau misalnya untuk yang tahun lalu, karena kita menggabungkan antara anak-anak SMA negeri Denpasar dan juga SMK, jadi gapnya tuh kan ada tuh. Iya, gapnya mereka ada yang emang benar-benar di IT banget, sedangkan anak-anak SMA kan belum tentu dong. Apalagi kalau misalnya jurusan SMA-nya tuh ada tata boga kan, agak bingung juga jadinya ngajarinnya kayak gimana. Nah, jadi karena waktu yang cukup singkat, nah di tahun lalu itu kita agak kesulitan untuk memberikan materi bagaimana merangkum semua materi yang akan dilombakan menjadi satu materi yang ringkas dan bisa dimengerti oleh setiap peserta. Nah, untuk tahun ini karena anak-anak SMK, kebetulan yang SMK IT yang ada di Denpasar, jadi untuk kecepatan mereka mengerti tentang materi yang diberikan itu lebih cepat lah dibandingkan dengan yang tahun lalu kayak gitu. Oke, jadi ada tantangan tersendiri setiap tahun-tahunnya gitu ya. Betul. Nah, setelah tadi sudah bercerita tentang kegiatan ini, apa saja sih dampak atau output yang diperoleh oleh para peserta dan pemenang lomba GSC tahun ini? Silakan De Ari. Tentunya mereka mendapatkan pengalaman mengikuti kompetisi CTF, pengetahuan tentang cyber security, Linux, WordPress, dan mendapatkan teman baru pastinya. Iya benar. Dan pemenang lomba juga mendapatkan hadiah total sebesar 6 juta rupiah untuk 3 pemenang. Wow, keren. Lalu itu selain itu ada lagi? Lupa saya dapat sertifikat untuk peserta juga sama pemenangnya, elektronik sertifikat. Tentunya ini pengalaman yang luar biasa ya bagi peserta GSC 2025, apalagi khususnya untuk siswa di SMK yang berjurusan TI gitu ya, menambah pengalaman dan juga kreativitas mereka. Nah, sebagai pihak penyelenggara ini dari Diskominfo Provinsi Bali, Oman, apakah tujuan kegiatan GSC ini sudah tercapai untuk tahun ini?
Oke, untuk tujuan dari Junior Sentinel Challenge ini menurut kami dari panitia sudah tercapai ya. Karena apa? Karena kita sudah memberikan pembekalan ataupun bagaimana nih pintu masuk dari awal untuk menjaga ruang siber Provinsi Bali. Kemudian di mana kegiatan ini juga untuk mendukung yang tadi sudah disebutkan, di mana banyak nih yang anak-anak SMA melaporkan kerentanan ke platformnya Diskominfo Provinsi Bali. Jadi ini merupakan salah satu ajang untuk memfasilitasi anak-anak muda, kemudian anak-anak ataupun anak-anak SMA untuk turut ikut serta juga menjaga ruang siber khususnya di pemerintah Provinsi Bali. Oke, jadi kalau dibilang sudah tujuan ini sudah tercapai ya pastinya sudah sesuai dengan harapan gitu ya. Baik, buat digital listeners, jangan dulu kemana-mana ya untuk Oman dan juga Dek Ari. Nanti kita lanjut lagi dengan bincang-bincang kita seputar pasca kegiatan Junior Sentinel Challenge 2025 digital listeners. Dan pastinya untuk Anda yang ingin bertanya-tanya boleh langsung di kolom komentar atau boleh telepon di 0361264284. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 107,7 FM. Listeners kembali hadir di studio dengan dua narasumber. Ada De Ari dan juga ada Oman dari Pranata Komputer Ahli Pertama Diskominfo Provinsi Bali. Masih membahas mengenai pasca kegiatan Junior Sentinel Challenge 2025. Tadi sudah banyak sekali membahas di listeners ya tentang JSC 2025 ini yang pastinya sangat menarik sekali. Tadi sudah banyak sekali kita berbincang-bincang. Dan sekarang pengen mengetahui juga nih sama De Ari gitu ya, apakah ada evaluasi atau rencana yang akan dilaksanakan pada kegiatan JSC tahun berikutnya? Silahkan. Baik, lomba CTF pada tahun 2025 ini bersifat perorangan bukan tim. Ya, hal ini membuat minimnya interaksi dan kolaborasi di antara peserta dalam penyelesaian kasus. Hal ini berdampak pada terbatasnya transfer pengetahuan dan kurang optimalnya proses pembelajaran kolektif. Untuk kegiatan JSC tahun berikutnya, rencananya lomba CTF akan menerapkan format berkelompok dalam penyelesaian tantangan kasus yang lebih kompleks untuk meningkatkan kolaborasi dan antar peserta dan pemecahan masalah atau kasus. Jadi apakah tahun depan akan dibuat lebih berkelompok lagi kira-kira? Iya, sebelumnya tahun ini kan individu, jadinya tidak bisa berinteraksi lah atau berbagi pengetahuan kepada siswa-siswa lainnya. Mungkin tahun depan akan dibuat secara berkelompok. Mungkin bisa ditambahkan Oman, silakan. Sedikit menambahkan mungkin untuk karena di tahun ini tuh karena mungkin kurangnya kerjasama ya sama temennya. Kalau misalnya, biasanya nih aku sama temanku nih diskusi nih tentang suatu hal ini kayak gitu kan. Biasanya bisa terus tiba-tiba dipisahin kan. Jadi kayak bingung nih mau ngapain. Kemudian jadi mungkin tahun depan untuk biar lebih seru juga ya untuk di perlombaannya kita akan adain yang berkelompok karena biar bisa nih di satu sekolah tidak ada dua juara yang sama. Jadi misalnya ini kan seperti yang tahun lalu juga. Jadi di tahun lalu itu ada juara 1 dan juara 3-nya itu dari satu sekolah yang sama. Jadi kita mungkin kalau bisa bervariasi lah untuk sekolah-sekolahnya. Mungkin bisa di juara 1, 2, 3-nya itu beda-beda sekolah kayak gitu. Dibuat kelompok ya. Lebih seru juga ya. Kan, bisa adu cepet-cepetan jawab gitu kan. Teamworknya juga jadi terlatih gitu ya. Nah selanjutnya nih untuk Oman, bagaimana harapan peran sekolah dalam mendukung kegiatan JSC ini ke depannya? Silahkan. Untuk harapannya ini mungkin untuk sekolah-sekolah IT ataupun non-IT mungkin bisa memberikan dukungan terhadap siswa atau siswi yang berminat di keamanan siber ya. Jadi ataupun memberikan pembinaan untuk siswa atau siswinya yang berminat untuk di keamanan siber itu dibinalah
biar bisa mengetahui tentang keamanan siber. Dan ini juga tidak hanya terbatas pada sekolah ya. Untuk orang tua mungkin ini bisa, kalau misalnya anak-anaknya itu berminat atau mempunyai bakat di bidang keamanan siber, itu bisa didukung, karena kita tahu prospek kerja kedepannya itu kalau misalnya di dunia cyber security ya, itu cukup besar ya, karena keamanan siber, siapa sih yang mau websitenya kena hack gitu ya, kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ya harapan kedepannya. Wah, tidak terasa nih 15 menit terakhir gitu ya, tapi boleh dong disampaikan harapan kedepannya untuk kegiatan JSC tahun berikutnya, Di Ari, silakan. Untuk harapannya JSC tahun depan bisa berjalan lebih seru lagi, lebih kreatif dan penuh kolaborasi, sehingga JSC tetap menjadi tempat berkembangnya dan munculnya talenta-talenta muda di bidang keamanan informasi, sekaligus nantinya bisa ikut berkontribusi untuk menjaga ruang siber Pemprov Bali. Oke, nah kalau dari Oman sendiri, apa harapannya untuk generasi muda Bali yang telah berpartisipasi dalam kegiatan JSC ini dan khususnya dalam menjaga keamanan siber? Silakan. Oke, untuk harapannya ya, jadi untuk generasi muda Bali itu yang berminat di bidang keamanan siber ataupun yang sudah mengikuti Junior Sentinel Challenge tahun 2025 ini tetap mengasah kemampuannya dan terus fokus ke bidang keamanan siber ya, karena yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana prospek kedepannya itu cukup bagus ya untuk di bidang cyber security. Dan khususnya untuk anak-anak SMA, jangan mungkin kalau iseng jangan dihack lah untuk website pemerintah, tapi bantu untuk mengamankan ataupun menjadi garda terdepan lah untuk mengamankan ruang siber pemerintah Provinsi Bali, seperti itu. Oke, nah untuk informasi lebih lanjut mengenai Diskominfo Provinsi Bali, mengenai acara JSC 2025 ini, mungkin bisa diakses di mana? Boleh dong dipromosiin Instagramnya, YouTube-nya, atau media sosial lainnya, silakan. Oke, untuk sosial media mungkin bisa mengikuti yang pertama itu ada Lentera Siber, kemudian ada Persandian Diskominfo Provinsi Bali. Mungkin di situ kita dapat untuk mendapatkan informasi-informasi terkait tentang keamanan dunia cyber juga. Kemudian tidak terfokus hanya di JSC, tapi kita memberikan juga mungkin berita ataupun informasi tentang keamanan siber di pemerintah Provinsi Bali, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sekali buat Oman dan juga Ari yang sudah hadir di tengah-tengah kesibukannya di Diskominfo Provinsi Bali tentunya. Nah, DJ listeners, untuk acara ini bisa Anda saksikan di PDF Dwi Jendra, yaitu adalah podcast Dwi Jendra Foundation, dan juga Anda bisa mendengarkannya nanti setiap bulan. Kita akan berbincang-bincang bersama dari narasumber dari Diskominfo Provinsi Bali. Terima kasih sekali lagi untuk Ari dan juga Oman. Selamat kembali ke Diskominfo Provinsi Bali tentunya, meskipun kita bertetangga ya, kurang lebih 2 kilometer ya. 5 menit. 5 menit sekali, baik. Nanti kita berjumpa bulan depan. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Radio Komunitas Dwi Jendra. Siapa tahu nanti Dwi Jendra yang live podcast di sana gitu ya, boleh ya? Boleh. Baik, kalau gitu DJ listeners, terima kasih sudah mendengarkan di 107,7 FM dan juga terima kasih telah menyaksikan di PDF Dwi Jendra di YouTube-nya. Jadi untuk Anda DJ listeners, semoga informasi yang sudah kita sajikan pada hari ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu dengarkan 107,7 FM Radio Komunitas Dwi Jendra. Tidak terasa DJ listeners ya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 siang. Kalau begitu langsung saja dari Jalan Kamboja nomor 17 dan Pasar Bali lantai 3 Gedung Yayasan Dwi Jendra, saya Dinova dan juga Putra Diana operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dwi Jendra FM, the only educational radio station in Bali, dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Bye-bye.